Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, para undangan, dan teman hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan dan rahmat kasih karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dengan keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelum saya memulai, izinkan saya melakukan sedikit ice breaking terlebih dahulu. Siapa di sini yang pagi hari biasanya membuka WhatsApp dan ngabarin ayahnya terlebih dahulu ketika baru bangun di pagi hari? Nah, terus sebelum mandi ngumpulin niat dulu dengan cara membuka aplikasi TikTok atau ngelihat update story dulu di Instagram. Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Pertanyaan sederhana itu menunjukkan suatu hal. Media sosial sudah menjadi bagian dari hidup kita. Izinkan saya melanjutkan dengan satu pertanyaan lagi. Apakah Anda pernah melihat seseorang menjadi viral di media sosial dan kemudian berubah menjadi pengusaha sukses, influencer terkenal, atau bahkan pencipta tren ekonomi? Fenomena itu adalah representasi nyata dari generasi kita, Gen Z. Sebuah generasi yang tidak hanya hidup di era digital, tetapi juga secara aktif membentuk di dunia digital. Tapi pidato saya adalah, Gen Z bukan sekedar viral, tapi penggerak ekonomi digital. Hampir setiap hari, kita menyaksikan individu fenomena dari Gen Z yang viral, lalu menjadi pengusaha sukses, pemimpin tren, dan aktif di media sosial, menunjukkan bahwa viral bukan hanya fenomena, tetapi bisa menjadi motor penggerak ekonomi di Indonesia. Kemudian, para tamu yang terhormat, sebelum saya memulai, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Nah, ke pasar pergi membeli sendal, pulangnya mampir beli es kristal. Gen Z sekarang bukan sekedar viral, tapi jadi motor ekonomi digital. Nah, Gen Z sekarang, mereka lahir di antara tahun 1997 sampai tahun 2012. Generasi pertama yang tumbuh dengan web, media sosial, dan dunia digital sejak kecil. Dunia mereka penuh dengan gadget, algoritma, dan kreativitas. Menurut data We Are Social dan Hotsite tahun 2024, lebih dari 75% Gen Z di Indonesia menggunakan media sosial. Bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk melahirkan ide bisnis, meluncurkan produk baru, membangun personal branding, menciptakan peluang usaha. Selanjutnya, media sosial kini juga bukan sekedar tempat bermain, ini adalah pasar ekonomi terbaru. Contohnya seperti studi kasus pada anak muda dan TikTok Shop. TikTok Shop dan Instagram bisnis kini ramai oleh anak-anak muda yang menjual produk-produk lokal di Indonesia dengan cara kreatif dan keren. Ada yang memulai hanya dengan video sederhana, namun karena keunikan dan konsistensi, penjualan meningkat pesat hingga membuka lapangan kerja baru. Kemudian mereka ingin viral, tetapi tujuan mereka lebih besar. Contohnya yaitu menghasilkan uang, memberdayakan orang, mempromosikan produk-produk Indonesia ke seluruh dunia. Maka daripada kita terobsesi hanya untuk viral, mungkin kita perlu melihat viral menjadi sebagai cara untuk berbuat baik. Gen Z tidak hanya ingin terlihat, mereka ingin memberi dampak positif. Mereka tidak hanya membuat tren, mereka menggerakkan perekonomian di Indonesia. Sebagai generasi muda, kita perlu menggunakan internet dengan cerdas, seperti membangun sesuatu, bukan merusaknya, berkarya bukan sekadar mengejar perhatian, menghasilkan dampak, bukan sekedar angka viewers. Dan akhir dari percakapan saya ini, saya ingin menutup pidato ini dengan kata-kata penyemangat. Nah, viral mungkin hilang, tetapi dampak positif akan selalu tinggal, dikenang sepanjang masa. Saya udah pantun lagi nih. Pada pagi hari memetik bunga melati, harumnya semerbak sampai di hati. Mari wujudkan mimpi dengan penuh inovasi. Bersama Gen Z, masa depan pasti akan berseri. Sekian dan terima kasih. Udahlah Kak.